Siapa yang tidak suka dengan laba? Semua pembisnis pasti mencari laba. Pengusaha kontraktor juga mencari laba. Manajer proyek punya tugas menyelesaikan proyek dengan mendapat laba. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek harus punya mindset yang sama. Setiap pekerjaan yang diselesaikan diharapkan jangan ada yang rugi. Kita sepakati dulu ya, apa sih pengertian laba? Laba sama dengan nilai jual dikurang biaya. Laba proyek sama dengan nilai kontrak dikurang total biaya. Biaya harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pada waktu proyek selesai dan diserahkan tepat waktu bisa mendapatkan laba seperti yang diharapkan. Karena nilai kontrak adalah tetap, maka laba akan bertambah atau berkurang hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, yaitu biaya. Jadi, kalau kita ingin mendapat laba yang baik, maka kendalikanlah biaya dengan cara yang baik pula. Mari kita sama-sama meresapi arti kata pengendalian. Pengendalian yang baik harus dimulai dengan cara membuat rencana. Rencana harus dihitung untuk seluruh skop pekerjaan atau WBS, Work Breakdown Structure. Harus juga dipahami bahwa rencana yang dibuat tidak akan pernah sesuai 100%, pasti akan ada penyimpangan. Oleh karena itu, harus ada mekanisme kontrol agar penyimpangan dapat diminimalisir. Rencana apa saja yang harus dibuat dalam menyelesaikan sebuah proyek? Yaitu rencana time schedule, rencana metode pelaksanaan, rencana personil proyek, rencana anggaran pelaksanaan atau RAP, rencana peralatan yang akan dipakai, dan rencana pekerjaan yang akan disubkonkan. Apabila rencana sudah dibuat, maka rencana tersebut harus bisa berperan sebagai pedoman. Dalam pelaksanaan, harus diupayakan agar hasil lebih baik atau minimum sama dengan rencana. Setiap penyimpangan harus bisa diketahui sedini mungkin atau kalau bisa segera dicegah. Kalaupun ternyata diketahui setelah terjadi, maka penyimpangan tersebut harus diupayakan tidak terulang kembali. Kedengarannya gampang sekali ya teorinya, tetapi dalam praktek pengendalian biaya proyek, rata-rata kontraktor masih mengalami penyimpangan dalam berbagai hal, seperti target waktu penyelesaian terlambat, pelaporan aktivitas proyek sering tidak tepat waktu, volume pembelian bahan meleset dari volume rencana, masih ditemukan membeli bahan yang tidak ada dalam RAP, pembelian material di atas harga RAP, dan masih banyak penyimpangan lainnya. Lalu, upaya apa yang bisa dilakukan? Apakah dengan merekrut SDM yang lebih ahli di bidangnya masing-masing akan bisa menyelesaikan semua masalah dan bisa tetap mendapat laba yang diharapkan? Atau perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi dan online?